Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Badi Dayat, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021, angkatan ke-14 kelompok 2. Kali ini saya akan menyampaikan tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, ASN terbagi menjadi dua. Satu, pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN berfungsi sebagai berikut: 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, maka dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak sesuai dengan asas proporsionalitas. ASN yang telah memperoleh hak tentu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Kemudian sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau layanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan yang baik dapat diwujudkan dengan cara 1. Partisipatif, 2. Transparan, 3. Responsif, 4. Tidak diskriminatif, 5. Mudah dan murah, 6. Efektif dan efisien, 7. Aksesibel, 8. Akuntabel, 8. Berkeadilan. Whole of Government atau yang biasa dikenal dengan WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang berkaitan dengan urusan-urusan yang relevan. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan baik di sisi penataan institusi formal maupun informal. Pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan mendukung. Dalam praktiknya, span of control atau rentang kendali yang rasional akan sangat terbatas. Salah satu alternatifnya adalah mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal. Untuk sebuah koordinasi dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikannya.
Kemudian yang ketiga, membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifat tidak permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi tadi. Yang terakhir, yang keempat, koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk kelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Personal branding yang akan dilakukan nantinya adalah menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh akuntabilitas dan integritas. Yang kedua, mampu berkolaborasi aktif dengan berbagai pihak guna menggabungkan dan menuangkan ide-ide inovatif. Yang ketiga, patuh dengan kode etik dan memberikan layanan yang prima. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.